صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. Siapa yang tidak kenal kitab Al-Jurumiyah? Setiap penuntut ilmu syari pasti mengenal kitab ini. Terlebih Ponpes Mustafawiyah Purbabaru, ponpes yang memiliki murid lebih dari 10.000. Yang dipelajari di tingkat pemula, kitab kecil yang menjadi pegangan ilmu nahwu bagi para pemula. Banyak dari para penuntut ilmu memulai pelajaran bahasa Arabnya melalui kitab ini. Di antaranya Ponpes Mustafawiyah Purbabaru Mandailing Natal. Banyak di antara mereka para santri dan santriwati yang menghafalnya dan membuat sistem muzakaroh. Pondok pesantren Mustafawiyah terkenal dalam bidang kitab kuningnya, dan Ponpes Mustafawiyah sangat mengidolakan Imam Sonaji selaku pengarang kitab Al-Jurumiyah. Siapakah pengarang kitab yang sangat masyhur ini? Mari kita simak biografi ringkas beliau. Nama dan nisbah beliau. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Dawud Es-Sinhaji, kadang disebut Es-Sonaji, yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Al-Jurum. Nisbah beliau Es-Sinhaji merupakan nisbah kepada kabilah Sinhaja di daerah Maghrib. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Al-Jurum. Al-Jurum artinya orang yang fakir dan seorang sufi. Kelahiran beliau. Ibnu Al-Jurum dilahirkan di kota Fas, sebuah daerah yang besar di negeri Maghrib pada tahun 672. Pada tahun itu pula seorang pakar nahwu yang terkenal yaitu pengarang kitab Alfiyah yang bernama Ibnu Malik rahimahullah meninggal dunia. Wafat beliau. Ibnu Al-Jurum rahimahullah wafat di kota Fas pada hari Senin, tanggal 10 Safar 723 H. Perjalanan beliau menimba ilmu. Awalnya, Ibnu Al-Jurum belajar di kota Fas. Kemudian beliau berangkat haji ke kota Makkah. Ketika melewati Kairo, beliau belajar nahwu kepada Abu Hayyan, salah seorang pakar nahwu negeri Andalusia, penyusun kitab Al-Barul Muhit. Sampai beliau mendapatkan ijazah rekomendasi dari Abu Hayyan. Penyusunan matan Al-Jurumiyah. Ibnu Al-Jurum menyusun matan Al-Jurumiyah pada tahun 719 H, 4 tahun sebelum beliau wafat. Ibnu Maktum yang sezaman dengan Ibnu Al-Jurum setelah memuji Ibnu Al-Jurum menyebutkan di dalam tazkirahnya bahwa pada saat dia menulis tazkirah tersebut Ibnu Al-Jurum masih hidup. Ar-Rahi dan Ibnul Hajj menyebutkan bahwa Ibnu Al-Jurum menulis kitab ini di hadapan Ka'bah. Dan ditambahkan oleh Al-Hamidi bahwa setelah menulis kitab ini, Ibnu Al-Jurum membuang kitabnya ke laut sambil berkata, kalau memang kitab ini kutulis ikhlas karena Allah, maka niscaya kitab ini tidak akan basah. Ternyata kitab Al-Jurumiyah yang beliau tulis tidak basah. Sehingga walaupun kitab ini tipis dan ditujukan bagi pemula, namun karya tulis beliau ini diterima oleh semua kalangan. Mazhab Ibnu Al-Jurum dalam penyusunan kitab. Dalam menyusun kitab ini, Ibnu Al-Jurum mengikuti mazhab Kufah. Di antara bukti-buktinya adalah 1. Beliau menyebut kasroh atau yang menggantikannya dengan haf. Adapun pengikut mazhab Basrah menyebutnya dengan jar. 2. Beliau berpendapat bahwa fi'il amr itu dijazamkan. Ini adalah pendapat mazhab Kufah. Adapun ahlu Basrah berpendapat bahwa fi'il amr itu mabni ala sukun. 3. Beliau menganggap kaifama, termasuk jawazim, alat yang menjazamkan fi'il mudhari, sebagaimana pendapat ahlu Kufah. Adapun ahlu Basrah menolak kaifama sebagai jawazim. 4. Ibnu Al-Jurum menyatakan bahwa di antara tanda isim adalah menerima alif dan lam. Ini adalah pendapat ulama nahwu Kufah. Adapun ahlu Basrah menggunakan istilah al-5.
Beliau menyebutkan istilah Asmaul Khomsah yang terdiri dari adapun ahli Nahwu Basra menyebutnya dengan menambahkan. Ini sebagian bukti yang menunjukkan bahwa Ibnu al-Jurum menganut mazhab Kufah. Beberapa syarah penjelasan terhadap kitab Al-Jurumiyah. Ada banyak ulama yang mensyarah kitab Al-Jurumiyah baik dari kalangan ulama terdahulu maupun ulama di masa kita. Di antara ulama terdahulu adalah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Maliki yang dikenal dengan Ar-Ra'i, wafat 853. Beliau menulis syarah beliau yang berjudul Adapun Syarah yang ditulis oleh ulama mutaakhirin, ulama di masa belakangan ini, antara lain: 1. Karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. 2. Karya Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu a'lam.